Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christina Litwina Malo, NIM 1420121017R, kelas KPN 21, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratin atau kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos, kratin atau demos, kratos, demokratis adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, kekuasaan pemerintahan, rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan penyempurnaan, pelaksanaan, dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sekarang. Pada masa reformasi sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih pada Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sekarang. Dasarnya adalah demokrasi dengan perbedaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu diliputi oleh semangat kekuasaan, kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan masa reformasi 1998 sekarang. Sistem pemerintahan masa order reformasi dapat dilihat dari aktivitas gambaran sebagai berikut. Kebijaksanaan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pemikiran, baik lisan atau tulisan, sesuai pasal 28 Undang-Undang 1945 dapat terwujud dengan kekeluargaannya. Undang-Undang Nomor 1998-1999 tentang partai politik yang memungkinkan multiparti. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 7 atau MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sekarang, pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu peran yang mencolok, walaupun sistem demokrasi yang dipakai, demokrasi Pancasila, sangatlah mencolok dominasi sistem liberal. Banyak aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan sistem multiparti sehingga peranan parti cukup besar, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting. Berarti peranan demokrasi Pancasila belum terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi. Pancasila yang sudah dilaksanakan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Sekian dan terima kasih. Shalom.